Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada, kali ini Pak Tabib mau spill praktekan update terbaru dari aplikasi AAT Analyzer Pro. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya aplikasi ini adalah aplikasi untuk analisis tensimeter secara online atau digital, di mana teman-teman nanti cukup memasukkan data pasien, angka tensi. Nah, nanti aplikasi ini akan menganalisis otomatis dari angka tensi. Jadi yang dianalisis adalah angka tensinya. Data pasien itu opsional, bisa masuk, bisa tidak. Untuk detail ilmunya sudah ada di privat ya, teman-teman yang sudah pernah belajar privat atau yang baru mau belajar nanti bisa ikut privat. Di sini Pak Tabib mau mendemokan dulu cara praktek aplikasi yang terbaru ini. Oke, di sini langsung saya mau masukkan angka tensinya. Untuk datanya saya kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Ada yang terbaru yang mau saya tunjukkan di sini untuk analisis tensimeternya itu. Oke, kita contoh kasih masuk data 120 sistoliknya, diastoliknya 87. Ini contoh aja ya, contoh, kemudian detak jantungnya 80. Dan klik analisis. Nah, dari analisis itu, yang jelas pertama, dia akan mendeteksi sindrom. Nah, di sini terbaca adanya sindrom lembab. Oke, ini masih sama seperti versi sebelumnya. Nah, versi yang terbaru ini adalah di sini. Ada analisis genetik imun, ya, genetik imun atau nasab leluhur. Jadi yang di seminar atau yang di kuliah dahulu saya sebutkan tentang rumus-rumusnya saja, tentang genetik imun saya sebutkan rumus-rumusnya. Nah, di aplikasi ini sudah Pak Tabib input, sudah Pak Tabib sertakan, sehingga kalau dimasukkan data, angka tensi, dan data itu mengandung analisis ada genetik imun, maka akan langsung terbaca. Artinya begini, karena aplikasi ini digunakan untuk praktis ya, maka cukup pakai aja. Kalau mau tahu alasan kenapa genetik imun, rumus tensinya seperti apa, nah ini tentu teman-teman butuh masuk ke kelas privat ya. Aplikasi ini kan digunakan untuk jalan pintas ya, untuk membaca analisis. Tentunya teman-teman yang diharapkan sudah belajar ilmunya terlebih dahulu. Kalau belum belajar ilmunya, nggak bisa menjelaskan, meskipun di sini ada analisis tentang genetik imun, tetapi penjelasannya ilmiahnya seperti apa kan nggak bisa menjelaskan. Oke, Pak Tapi lanjutkan ya. Nah, di sini ada analisis genetik imun, artinya orang yang memiliki rumus tensi genetik imun ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya orang ini memiliki kelebihan, baik dari EQ atau kreativitas. Ya, EQ atau kreativitas. Biasanya orangnya ya mudah belajar, cepat nyambung, kecerdasannya lebih di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Untuk detail-detail ciri-cirinya, plus minusnya sudah ada di kelas seminar ya, sudah ada di kelas privat atau kelas kuliah, jadi di sini cukup untuk memudahkan analisisnya saja. Nah, jangan lupa teman-teman nanti ketika menganalisis gangguan, bukan gangguan ya, analisis genetik imun, nanti kalau teman-teman yang menganalisis ini bukan peruqyah, maka cukup kita menganalisis tentang genetik imunnya, ya, plus-plus yang sudah saya sampaikan di kelas, tentang genetik imun itu orangnya cerdas, orangnya kreatif, orangnya kalau belajar cepat bisa, itu sampaikan nggak masalah. Ya, tetapi nanti kalau yang teman-teman itu peruqyah, maka boleh nanti dijelaskan secara ilmu nasabnya, ya, bahwasanya genetik imun itu termasuk bagian daripada jalur nasab leluhur kayak begitu. Nanti dijelaskan tersendiri kalau teman-teman itu seorang peruqyah. Jadi di dalam AAT itu kita menjelaskan menggunakan dua metode ya. Artinya dari segi kesehatannya dibahas, dari segi ruqyahnya juga dibahas. Maka kalau yang belajar AAT bukan peruqyah, nggak usah terlalu membawa tentang masalah ruqyahnya atau nasab leluhurnya. Cukup diangkat genetik imun saja. Oke, begitu ini update terbarunya.
Ya, update-nya baru satu ini aja, tetapi ini cukup sangat membantu karena selama ini banyak dari teman-teman baik mahasiswa ataupun peruqyah yang merasa masih kesulitan untuk membaca analisis genetik imun itu seperti apa, contoh-contoh tensinya seperti apa. Nah, masih banyak yang kesulitan. Nah, di sini insya Allah sudah Pak Tabib sertakan, oke, sertakan gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang alumni, kok misalkan masih kebingungan tentang seperti itu, nah nanti kita japri di grup aja, diskusi di grup gitu ya. Oke, ini untuk analisis genetik imun. Kemudian kita coba klik lagi untuk rumus tensi yang lain, semisal rumus tensi 95, kemudian diastoliknya itu 70, kemudian detak nadinya saya anggap masih sama lah, 8 ya. Kita cek analisis. Nah, di sini terdeteksi sindromnya dingin, Bapak Ibu. Dari rumus tensi segini, itu terdeteksi sindromnya dingin. Nah, apakah nanti akan keluar rumus non-medisnya? Tergantung, tidak semua rumus itu mengandung rumus non-medis. Tapi kalau memang ada rumus non-medisnya, insya Allah keluar di sini. Ini sindrom dingin itu seperti apa? Sudah ada keterangannya, gejala-gejala umum, gejala spesifik nanti dipelajari di kelas atau di buku AAT holistik. Di sini ditampilkan gejala umum saja, efek jangka panjang. Nah, di sini analisis ain hasadnya keluar nih. Nah, nanti dicocokkan ya, dicocokkan dengan pasien. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu yang terapi sebagai terapis ini bukan peruqyah, maka tidak perlu dibawa, diangkat masalah non-medisnya, karena nanti pasti pasien akan bertanya, gimana cara mengatasinya, nanti kan repot sendiri. Kalau Bapak Ibu peruqyah nggak apa-apa, diangkat masalah ini nggak apa-apa, karena insya Allah akan memiliki pengalaman untuk mengatasinya. Dan herbalnya juga di sini ya, di bawah herbalnya selalu ada. Setiap kasus sindrom yang dibaca oleh analisis tensimeter, maka herbalnya atau ramuannya langsung akan muncul. Tinggal nanti diikutin. Sejauh ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang rilis ya. Teman-teman yang rilis, yang menangani di beberapa kliennya banyak yang rilis lewat bantuan ramuan yang ada di sini. Dan ramuannya itu sangat sederhana sekali, banyak di dapur karena ramuannya menggunakan bumbu-bumbu dapur, tetapi efeknya luar biasa. Oke, sebelum tutup, Pak Tabib coba satu kali lagi ya untuk analisis. Semisal 170, kemudian ini contoh hipertensi ya, tinggi banget soalnya. Kemudian diastoliknya 120, nadinya 100. Analisis klik. Nah, terbaca di sini sindromnya panas lembab. Panas lembab. Nah, ada analisis khusus hipertensi di sini. Ini di versi sebelumnya juga ada. Ada analisis hipertensi. Bagaimana analisisnya hipertensi genetik dari jalur bapak gitu ya. Jadi hipertensi dominan dari genetik pun terbaca di sini. Jadi riwayat genetiknya terbaca dari jalur bapaknya. Kalau tadi genetik imun atau nasab itu juga akan terbaca dari genetiknya bapak atau ibu. Itu ilmunya sudah ada di kelas. Nah, di sini ini panas lembab juga ada. Oke. Bahkan keterangan panggulnya, panggul kiri dan kanan, inflamasi kedua panggul ini terbaca juga di rumus ini. Di rumus ini terbaca. Nah, biasanya ketika dicek di lapangan, itu alhamdulillah rumus ini bagus, rumus ini sesuai. Ya, sesuai. Ketika teman-teman yang megang aplikasi ini memiliki dasar tentang ilmu biomekanik atau fisioterapi, nanti bisa dicek kondisi panggulnya, dipastikan, nah nanti akan dilihat ini, akan ditemukan adanya inflamasi di kedua panggul. Tentunya yang tidak memiliki ilmu ini ya nggak bisa. Jadi aplikasi ini sudah Pak Tabib sesuaikan, banyak sekali sub-sub ilmu yang masuk sehingga teman-teman bisa menggunakannya dengan baik sesuai background-nya masing-masing. Yang background-nya di fisioterapi, biomekanik, oke, bisa. Tukang bekam bisa, tukang rukyah juga bisa. Begitu teman-teman, ini update terbaru dari aplikasi versi 3.0. Semoga bisa bermanfaat.
Untuk yang mau berlangganan aplikasinya, hubungi nomor di sini atau nanti japri Pak Tabib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.